skala pengorganisasian kekuasaan yang sangat besar, sangat luas dan sampai hari ini diterima itu berupa negara. Jadi negara itu adalah sebuah sistem untuk mengorganisir kekuasaan secara sangat luar biasa, sangat masif, sangat besar, dan karena itu kenapa kita orang-orang yang belajar ilmu politik sekaligus juga harus mempelajari negara secara lebih serius. Negara di dalamnya itu melekat penyelenggaranya yang disebut dengan pemerintah atau rejim, dan melekat di dalamnya berbagai infrastruktur penting yang menghubungkan di antara berbagai institusi itu. Nah, itu ada sebuah buku klasik tentang ilmu pemerintahan yang disebut dengan Web of Government, jejaring pemerintahan, yang sebenarnya menceritakan bahwa itu adalah jejaring kekuasaan yang melibatkan institusi-institusi pengambilan keputusan yang berbeda-beda, tetapi punya tugas yang kurang lebih sama, yaitu bagaimana mencapai atau mewujudkan kepentingan umum secara lebih luas. Nah, pengorganisasian kekuasaan yang lain itu bisa lebih rendah lagi. Itu misalnya saja ke dalam sistem organisasi yang tugas pokoknya itu adalah mengartikulasi atau mengagregasi dan sekaligus juga menghubungkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat di bawah dengan wilayah pengambilan keputusan. Nah, itu wujudnya banyak sekali, bisa partai politik. Itu yang menyebabkan kenapa di Departemen Politik dan Pemerintahan kita betul-betul memiliki sejarah yang sangat panjang untuk belajar tentang partai politik, belajar soal parlemen, karena itu merupakan institusi pengorganisasian kekuasaan dalam kerangka untuk dalam kerangka untuk representasi kekuatan dari representasi kepentingan masyarakat ke wilayah pengambilan keputusan. Tetapi bentuk yang lain yang lebih kemudian yang sekarang ini juga menjadi mata kuliah kita itu adalah ketika orang mulai putus asa untuk melihat bahwa negara nggak bisa sepenuhnya menanggulangi segala hal, ketika orang sudah berlari kepada pasar dan juga tidak bisa menanggulangi segala hal, ketika jauh sebelumnya orang itu datang kepada batu, kayu, angin dan seterusnya, persoalan-persoalan masyarakat juga tidak selesaikan, kemudian banyak orang yang mulai kembali melihat masyarakat, jangan-jangan di dalam dirinya yang terorganisir itu melekat kapasitas untuk menyelesaikan masalah. Power itu dianggap atau diorganisir di dalam masyarakat yang sekarang kita kenal sebagai civil society. Power itu bisa diorganisir dengan berbagai cara, berbagai metode, tetapi tujuannya adalah memang memperjuangkan kepentingan individual dari kelompok ataupun juga kepentingan kolektif dari keseluruhan masyarakat. Nah, justru karena power itu di satu sisi memperjuangkan kepentingan kelompok, maka diperlukan sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh seluruh kepentingan kelompok itu memiliki saluran untuk disampaikan. Nah, itu mengapa kita membutuhkan lembaga-lembaga representasi. Kenapa kita membutuhkan banyak sekali institusi-institusi yang menghubungkan masyarakat kita dengan wilayah pengambilan keputusan. Semuanya dalam kerangka untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan antara masyarakat dengan negara sebagai tempat atau lokus di mana keputusan-keputusan politik strategis diambil. Salah seorang filsuf yang menyebutkan bahwa ilmu-ilmu sosial itu inti yang dia pelajari adalah power, sama seperti ilmu fisika itu mempelajari energi. Puluhan tahun yang lalu, bahwa kekuasaan yang merupakan konsep fundamental dalam ilmu sosial, sebagaimana energi menjadi fundamental di dalam fisika, memiliki raut beragam. Kekuasaan bisa memanifestasikan diri ke dalam wajah berbeda-beda, tidak sebatas pengorganisasian dalam bentuk negara atau rejim pemerintahan, dan bahkan tidak memiliki wajah sama sekali, meski tidak bisa menyembunyikan naluri dasarnya, meminjam apa yang disampaikan oleh Russell untuk mensubordinasi yang lain. Itu hanya untuk menunjukkan atau mempertegas bahwa studi ilmu politik adalah studi tentang power. Nah, mengapa ini penting? Saya kira saya harus ngasih tahu ke teman-teman karena selama sekian lama orang menghabiskan banyak energi untuk memperhatikan banyak ramifikasi, bicara soal partai, bicara soal elit, bicara soal negara, bicara soal itu, tetapi mereka sedang mengira sedang membicarakan objek-objek itu. Padahal kalau mau kembali ke ilmu politik yang sebenarnya, objek-objek itu hanya dibicarakan untuk memahami bagaimana power bekerja. Dengan kata lain, sebagai sebuah sains, sebagai sebuah ilmu pengetahuan, kekuasaan itu baru mulai dirumuskan secara agak jelas pada tahun 50-an akhir. Tetapi praktek kekuasaan itu sudah berjalan seiring dengan
atau seusia peradaban manusia, ketika manusia mulai hidup berkelompok dan sebagainya. Hanya saja di dalam sejarah melihat praktek ini, untuk jangka waktu yang sangat panjang, studi-studi ilmu politik itu lebih memusatkan diri pada studi tentang negara. Karena itu melahirkan persepsi yang seakan-akan negara menjadi satu-satunya lokus kekuasaan yang harus dimengerti. Seakan-akan orang kalau ingin mempelajari bagaimana kekuasaan itu bekerja, orang hanya bisa melihat itu melalui pemahaman atas negara. Tetapi semakin ke depan, orang mulai melihat bahwa studi kekuasaan itu bukan semata-mata studi tentang negara. Memahami kekuasaan itu tidak semata-mata bisa dilakukan melalui pemahaman atas negara. Di kelompok waria misalnya ada buku yang sudah ditulis oleh, nanti bisa tanya ke Polgov lah, ya. Dan buku itu kira-kira menceritakan bahkan di dalam sebuah kelompok yang sangat tidak punya kekuasaan, ya kelompok paria di dalam struktur sosial kemasyarakatan secara keseluruhan. Kita masih menemukan hierarki kelas, kita masih menemukan hubungan kekuasaan yang timpang di antara satu lapis kelas dengan lapis kelas yang lain. Dan itu diekspresikan melalui misalnya saja perbedaan di dalam pekerjaan. Kalau kerjanya nyebong itu yang paling rendah. Itu agak beda dengan mereka-mereka yang bekerja di salon menjadi tukang gunting misalnya saja. Saya kira ada literatur menarik terhadap studi-studi yang sangat mikro di level masyarakat, tetapi sekaligus ingin membongkar hubungan kekuasaan yang memang timpang di antara kelompok-kelompok yang bahkan sudah berada pada level terendah dalam strata kemasyarakatan kita. Ya kalau kita melihat misalnya literatur di dalam 10 tahun terakhir ini, apalagi literatur tentang Indonesia, itu hampir didominasi oleh seluruh literatur yang membicarakan tentang power yang berada di ranah intermediari, yaitu partai politik, di parlemen, kemudian di lembaga seperti civil society dan sebagainya, yang secara sederhana ingin menunjukkan bahwa lokus power terpenting itu berada pada ranah ini. Nah, saya ingin garis bawahi agar supaya teman-teman mahasiswa jangan sampai mengira bahwa kekuasaan itu hanya bisa dipelajari di tempat itu, dengan mengatakan bahwa departemen kita, Departemen Politik dan Pemerintahan, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, itu sudah coba melakukan pembagian ranah untuk memahami bagaimana kekuasaan itu bekerja, bagaimana kekuasaan itu beroperasi, bagaimana kekuasaan itu bisa dimengerti. Lebih dari 10 tahun terakhir ini, Departemen Politik dan Pemerintahan menyadari bahwa studi tentang negara saja itu tidak bisa memberikan pengetahuan yang memadai dan komprehensif mengenai bagaimana kekuasaan itu bekerja dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena ternyata sudah muncul ranah lain yang juga sama pentingnya, bahkan lebih penting dibandingkan dengan negara, di dalam memahami atau di dalam menjelaskan bagaimana power itu bekerja. Karena itu, departemen kita berusaha untuk melakukan atau membuat kategorisasi baru tentang ranah-ranah yang bisa dipakai untuk kita mempelajari kekuasaan. Yang pertama tetap kita pada ranah klasikal tentang negara. Kita tetap memfokuskan bagaimana negara bekerja, interaksi di antara berbagai institusi di dalamnya, bagaimana proses pengambilan keputusan dan sebagainya. Dan itu punya implikasi terhadap berbagai mata kuliah yang teman-teman ambil, termasuk kuliah tentang public policy, tentang macam-macam itu. Tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan kita mengatakan bahwa ranah intermediari, ranah yang menghubungkan antara masyarakat dan negara atau tempat pengambilan keputusan, itu juga sangat vital di dalam kita memahami kekuasaan, terutama ketika nilai demokrasi itu muncul sebagai salah satu cara kita mengukur tingkat peradaban kita akhir-akhir ini. Ketika orang mulai membicarakan tentang demokrasi, maka mau tidak mau orang harus membicarakan tentang siapa yang mewakili siapa, untuk kepentingan apa, dan seterusnya. Di situ studi-studi tentang kepartean, studi-studi tentang parlemen, studi-studi tentang kelompok-kelompok strategis di dalam masyarakat yang menghubungkan kepentingan publik dan kepentingan dan wilayah pengambilan keputusan itu menjadi sangat penting. Tetapi itu saja tidak cukup tanpa kita memahami bagaimana power itu bekerja dalam masyarakat. Karena itu masyarakat itu menjadi ranah tersendiri di mana kita berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai mengapa power itu atau bagaimana power itu bekerja. Saya memberikan ilustrasi yang sangat sederhana misalnya pada level masyarakat.
Kita belum banyak melakukan studi, tetapi di banyak tempat itu sudah ada studi yang sangat detail mengenai bagaimana hubungan kekuasaan dalam sebuah keluarga itu dilihat dari pola distribusi resource yang terjadi. Intisari yang ingin saya jelaskan adalah dalam perkembangan terakhir, Departemen Politik dan Pemerintahan itu merumuskan adanya 3 ranah penting yang bisa dijadikan sebagai ranah di mana kekuasaan itu bisa dipelajari secara lebih mendetail, kekuasaan itu bisa dimengerti secara lebih baik, kekuasaan itu bisa digali secara lebih dalam dan seterusnya, yaitu ranah negara, ranah intermediari, dan ranah masyarakat. Nah, secara scientific itu disebut di dalam itu sebagai focus of interest, sebagai syarat untuk disebutkan sebagai ilmu. Pengantar ilmu politik itu selalu disebutkan, untuk bisa disebutkan sebagai ilmu itu apa? Jadi ada objek materialnya, tetapi sekaligus ada focus of interest. Dan focus of interest itu adalah terkait dengan apa sebenarnya dipelajari. Ilmu politik itu dianggap sebagai ilmu karena dia memusatkan perhatian pada power. Nah, dimensi lain dari syarat sebagai ilmu itu adalah metodologi. Bahwa bagaimana caranya untuk memahami objek material yang ada dan fokus of interest yang dibangun itu melalui metode tertentu. Nah, pada level metodologi inilah yang sampai hari ini ilmu politik masih lemah kalau dibandingkan misalnya dengan ekonomi. Tapi dari sejarah panjangnya, buku pertama ilmu politik itu bicara tentang metodologi. Ini buku yang tua, ini buku pertama tahun 20 berapa nih, ya, mendiskusikan ilmu politik itu sebagai metodologi. Jadi lebih banyak ke metodenya, gimana caranya itu dimengerti.